Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Jarom Farm Channel, channelnya para petani Indonesia. Ini adalah nitrobakter. Lalu kenapa ya setelah tanaman diaplikasikan nitrobakter ini menjadi subur dan tanahnya menjadi gembur? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi nitrobakter itu apa saja. Oke, langsung saja, let's go. Dalam pupuk hayati nitrobakter ini terdapat dua bakteri, yaitu Nitrosomonas dan Nitrobakter. Dua jenis bakteri ini sangat penting dan sangat bermanfaat dalam pemberian nutrisi kepada tanah dan juga tanaman. Dua bakteri ini fungsinya saling melengkapi. Unsur nitrogen merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Umumnya, unsur nitrogen menyusun 1-5% dari berat tubuh tanaman. Unsur N diserap oleh tanaman dalam bentuk ion amonium atau NH4+, atau ion nitrat atau NO3-. Sumber unsur N dapat diperoleh dari bahan organik, mineral tanah, maupun penambahan dari pupuk organik. Namun, unsur N terbanyak sebenarnya berada di udara bebas dalam bentuk gas atau N2 yang belum dapat diserap tanaman. Unsur nitrogen berperan penting dalam merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah membentuk protein, lemak, dan persenyawaan lainnya. Tanaman yang berkecukupan nitrogen pada daunnya akan tanpa hijau segar. Pertumbuhan tanaman normal, jumlah anakan, jumlah cabang, serta hasil panen yang berkandungan protein tinggi. Sebaliknya, kondisi tanaman yang kekurangan unsur nitrogen akan menunjukkan gejala tanaman berwarna pucat kekuningan atau klorosis akibat kekurangan klorofil. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, jumlah anakan atau jumlah cabang sedikit, perkembangan buah menjadi tidak sempurna dan seringkali masak sebelum waktunya. Apabila kondisi berlanjut, maka daun menjadi kering dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman. Dalam upaya memenuhi kebutuhan nitrogen bagi tanaman, petani umumnya menggunakan pupuk buatan seperti urea, ZA, atau jenis-jenis pupuk lainnya yang mengandung nitrogen. Keberadaan unsur nitrogen di udara dalam bentuk gas sebenarnya dapat tersedia di dalam tanah dan diserap tanaman apabila di dalam tanah berkecukupan bakteri nitrifikasi yang dapat menarik gas N2 ke tanah supaya dapat terserap tanaman. Salah dari nitrifikasi adalah nitrobakteria. Nitrobakteria memerlukan habitat dengan lingkungan pH optimum antara 7,3 dan 7,5 serta akan mati pada suhu 120 derajat Fahrenheit atau 49 derajat Celcius atau di bawah 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius. Nitrobakteria bekerja pada kondisi aerob atau memerlukan udara. Bakteri tersebut membutuhkan oksigen dan makanan berupa nitrit untuk hidup dan membangun koloni di media dengan permukaan yang keras dan bersih. Nitrobakteria termasuk lama dalam memperbanyak diri dibanding bakteri lain yang ada. Di dalam air tawar, bakteri membutuhkan waktu 8 jam untuk memperbanyak diri, sedangkan untuk air laut lebih lama lagi, sekitar 24 jam. Nitrobakter menggunakan energi dari oksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat untuk mempertahankan hidupnya. Proses pembuatan makanan oleh bakteri inilah yang menyebabkan unsur N dapat diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat. Keberadaan nitrobakteria di dalam tanah sangat diperlukan dalam mempercepat proses nitrifikasi sehingga ketersediaan unsur tersebut selalu terjaga bagi tanaman. Namun, dengan mengaplikasikan pestisida kimia berlebihan oleh petani dan budidaya tanpa bahan organik, jumlah nitrobakteria semakin lama semakin berkurang. Hal inilah yang menyebabkan petani semakin hari semakin banyak menggunakan pupuk buatan berbahan dasar nitrogen.
Pengpupuk buatan tersebut makin menurunkan kesuburan tanah, merusak tekstur tanah, dan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan mengembalikan populasi nitrobakteria. Maka dari itu, Bapak Ibu petani semuanya, dengan penambahan bakteri nitrobakter ini akan mengembalikan kesuburan tanah kita. Nitrobakter ini akan merubah amonia menjadi nitrit, akan merubah nitrit menjadi nitrat, sehingga perubahan atau nitrifikasi ini akan menghasilkan nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman. Itulah fungsi dari nitrobakter, kenapa sangat bermanfaat bagi tanaman, juga bermanfaat bagi tanah pertanian kita. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat mencoba, selamat menggunakan nitrobakter untuk mengembalikan kesuburan tanah kita dan menambahkan nutrisi, terutama nitrogen bagi tanaman kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.